12 ya. 12. Oke. Ada mulai dia. Belum. Ican Peter Hadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di seminar online yang diselenggarakan oleh Recording in progress. World International Network dengan produknya Alpha, Beta, MX, dan Alpha Plus. Baiklah, untuk Ibu dan Bapak semuanya, perkenalkan dengan saya Jen Erika yang akan menjadi moderator untuk seminar online malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memanggil Bapak dan Ibu semuanya dengan panggilan Win Partner ya. Baiklah, untuk para Win Partner semuanya, seminar online malam hari ini akan menghadirkan seorang farmasi yang luar biasa, yaitu Muhammad Irfan Syafawi S.Farm, atau bisa kita panggil dengan Kak Irfan. Baiklah, di sini beliau sudah memiliki berbagai pengalaman kerja yang luas di bidang farmasian. Selain itu, beliau juga telah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai tugas kefarmasian, baik manajemen sediaan farmasi, alat kesehatan, maupun pelayanan farmasi klinik. Baiklah, sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu ya farmasi kita yang sangat luar biasa tersebut. Halo, Kak Irfan, selamat malam. Halo Kak Jen, malam juga. Halo. Bagaimana nih Kak kabarnya malam ini? Alhamdulillah, baik-baik. Wah, wah bagus. Pastinya sehat dong ya Kak ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Hmm, Baiklah, luar biasa. Tetap semangat ya Kak ya. Baik, untuk seminar online kita malam hari ini diadakan untuk mengenal lebih dalam produk Win, khususnya Alpha dan Alpha Plus ya. Mengenal lebih dekat tentang produk, serta manfaat mengenai kesehatan jangka panjang, manfaat super, keunggulan, serta khasiat herbal yang terkandung dalam setiap produk Win, Alpha, dan Alpha Plus. Baiklah, selama presentasi berlangsung, saya harap Bapak dan Ibu Win partner untuk mematikan mic-nya ya. Dan untuk tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan penjelasan mengenai produk knowledge Win Alpha dan Alpha Plus. Baiklah, kepada Kak Irfan kami persilakan tempat dan waktunya. Silakan Kak Ya, untuk presentasinya. oke, saya izin share screen dulu ya, Ya. sebentar. Baik, mungkin Kak Irfannya juga sedang ini ya, sedang sedang proses ini ya untuk share screen, Ya, jadi ditunggu aja. apakah sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat Kak, tapi belum di slideshow. Belum di slideshow? Oh ya, oh sudah Kak, sudah. Sudah ya? Ya, jadi bisa langsung saja Kak dijelasin. Ya, sudah terlihat ya. Ya, sudah terlihat Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan Syafawi, atau bisa dipanggil Irfan. Nah, saya adalah produk spesialis baru dari Wealth International Network atau WIN, yang mana WIN ini adalah sebuah perusahaan penjualan langsung yang berkomitmen untuk menyediakan produk-produk kesehatan yang berkualitas sebagai upaya dari kami untuk menjadi perusahaan biotech nutraceutical lokal terkemuka dari Indonesia. Nah, malam ini kita akan bahas mengenai salah satu produk unggulan dari WIN, yaitu ada Win Alpha dan juga Alpha Plus, yang merupakan poliherbal yang terdiri dari ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan juga ada temulawak. Yang mana dari kesemua kandungannya ini itu kaya akan albumin dan juga antioksidan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih sebelumnya, apa sih itu albumin? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah tahu? Kalau belum, kita lanjut ya. Nah, jadi ini dia ya. Nah, albumin itu adalah protein ya. Protein yang larut dalam air dan juga larutan garam. Dan dia dapat mengalami koagulasi atau penggumpalan ketika dia terpapar suhu atau terpapar panas.
dan itu dapat mengakibatkan kerusakan pada protein. Nah, berikut ini adalah beberapa peran penting albumin di dalam tubuh. Itu diantaranya yang pertama itu ada untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma, yaitu suatu tekanan yang membawa cairan ke dalam sistem peredaran darah. Nah, kemudian yang kedua itu dia bisa sebagai zat pengangkut, yang mana dia dapat mengangkut zat-zat ke seluruh tubuh. Contohnya ada asam lemak, hormon, enzim, dan juga yang penting itu obat-obatan. Nah, kemudian peran albumin yang ketiga itu dia dapat sebagai antiinflamasi atau anti peradangan yang dengan cara mempertahankan integritas mikrovaskuler sehingga mencegah masuknya kuman-kuman yang terdapat di usus ke dalam pembuluh darah. Nah, kemudian peran albumin yang selanjutnya itu dia bisa sebagai buffer atau pendapar dengan cara mempertimbangkan keseimbangan dari asam basa. Nah, pada pH normal itu albumin dia itu bermuatannya negatif dan dia berperan dalam pembentukan gugus anion. Gugus anion itu adalah ion-ion yang bermuatan negatif yang bisa mempengaruhi keseimbangan dari asam basa. Nah, penurunan kadar albumin itu akan menyebabkan alkalosis metabolik. Apa sih alkalosis metabolik itu? Yaitu kondisi ketika tubuh itu kelebihan basa yang mana dapat mengakibatkan mual maupun muntah dan apabila tidak segera ditangani itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau bisa menjadi pingsan. Nah, kemudian peran albumin selanjutnya yaitu dia bisa sebagai antioksidan. Nah, perannya sebagai antioksidan itu dia bertindak menghambat produksi radikal bebas dengan cara memblok oksidasi yang diinduksi oleh hidrogen peroksida. Jadi menghambat sintesis dari radikal bebas itu sendiri. Kemudian peran albumin yang selanjutnya dia itu bisa juga menghambat agregasi trombosit karena dia memang punya efek antikoagulan yang sama seperti heparin. Jadi mencegah terjadinya pembekuan darah sehingga dapat meminimalisir penyakit-penyakit kardiovaskular maupun stroke. Nah, kemudian ini adalah albumin di dalam tubuh dan sumbernya. Jadi, untuk albumin ini memang dia itu secara alami terdapat dalam tubuh dan diproduksi di organ hati melalui sel hepatosit. Nah, jadi albumin ini merupakan komponen dari protein plasma ya, yaitu dalam darah itu dalam plasma darah itu ada sekitar 58%. Nah, sisanya itu ada globulin, fibrinogen. Nah, konsentrasi plasma albumin itu normalnya pada orang dewasa itu berkisar antara 3,5 sampai 5 gram per desiliter. Pada anak-anak itu 4 sampai 5,9 gram per desiliter. Pada bayi lebih tinggi ya, 4,4 sampai 5,4 gram per desiliter. Dan pada neonatus atau pada bayi yang baru lahir ya, itu 2,9 sampai 5,4 gram per desiliter. Apabila kadar albumin dalam darah itu kurang dari nilai normalnya, nah itu akan mengakibatkan kondisi yang namanya hipoalbuminemia, yang mana itu adalah suatu kondisi yang sangat gawat gitu ya. Karena itu tadi peran albumin ya, dia sangat vital, jadi dia mengangkut apa namanya nutrisi ke seluruh tubuh. Akibatnya akan terjadi apa namanya penumpukan cairan, kemudian juga akan apa namanya salah satu tanda kita kekurangan albumin itu biasanya ada pembengkakan pada wajah. Nah, kemudian ini adalah sumber albumin dan juga apa namanya kadarnya. Jadi albumin itu selain memang alami terdapat di dalam tubuh, dia juga bisa ditemukan pada berbagai makanan yang tinggi protein. Nah, di antaranya itu pada putih telur. Itu sebanyak 0,934 gram dalam 100 gram putih telur. Nah, kemudian selain pada putih telur, ditemukan juga pada ikan gabus, yaitu sebanyak 6,224 gram dalam 100 gram daging ikan gabus. Yang mana kadar ini itu 7 kali lipat lebih tinggi daripada putih telur. Jadi ibaratnya kita mengkonsumsi satu ekor ikan gabus itu setara dengan 7 butir telur. Yaitu karena itu tadi kandungan albuminnya
7 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan putih telur. Nah, kemudian terkait ikan gabus yang kita gunakan dalam produk Win Alpha maupun Alpha Plus itu adalah dari spesies Channa striata. Karena memang terkait ikan gabus ini tuh cukup banyak ya, spesiesnya itu bervariasi. Ada dari Ophiucephalus, ada Channa aurantii. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat di Googling gitu ya, ada yang warna-warninya itu warna-warni gitu. Kita lihatnya mungkin kayak ikan hias gitu. Tapi ini yang ikan gabus yang kita gunakan itu dari spesies Channa striata dengan gambarnya seperti itu. Kenapa kita menggunakan yang ini? Karena memang berdasarkan penelitian, kandungan nutrisi yang tertinggi itu ada pada ikan gabus jenis dari Channa striata. Nah, kemudian ikan gabus juga merupakan ikan yang cukup banyak dikonsumsi karena memang memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak dan menjadi sumber protein tinggi. Nah, beberapa manfaat ikan gabus itu diantaranya tadi ya, bisa untuk mengatasi penyakit kulit, membantu mengurangi risiko kanker, mempercepat penyembuhan luka, ini yang paling utama ya. Memang apa namanya ikan gabus ini lazim itu dikonsumsi oleh orang-orang yang pasca operasi seperti itu. Cuman kan kalau misalnya pengen apa namanya pengen maksimal itu perlu mengkonsumsi mungkin bisa belasan atau bahkan puluhan daging ikan gabus dan itu tidak efisien ataupun tidak efektif. Nah, kemudian juga dia bagus untuk kesehatan otot, memperbaiki gangguan gizi, mengatasi hipoalbuminemia, terus juga dapat mengurangi penyakit jantung dan stroke, meredakan radang sendi, dan meningkatkan kecerdasan pada anak. Nah, ini tadi terkait dengan fungsi ataupun manfaat dari si ikan gabus. Nah, ini yang pertama, apa namanya dia dapat tadi ya mempertahankan tekanan onkotik plasma dengan cara mempertahankan volume cairan tubuh sehingga pembuluh darah itu terjaga dari kerusakan. Nah, kemudian manfaatnya yang kedua terkait ikan gabus itu dia dapat mengikat dan mengangkut zat serta hormon. Jadi obat yang berikatan dengan albumin itu akan mengalami peningkatan dari segi farmakokinetiknya, termasuk dari kecepatan absorpsi ke sel target di dalam tubuh sehingga dapat meningkatkan kecepatan dari si efek terapinya. Kemudian yang ketiga itu dia dapat menjaga keseimbangan asam basa. Jadi ya karena albumin itu mengandung namanya histidin, yaitu salah satu asam amino yang berperan dalam menyeimbangkan asam basa di dalam darah. Kemudian perannya yang keempat itu albumin juga memiliki gugus sulfidril yang fungsinya itu mengikat nitrit oksida dan hipoklorit sehingga dia dapat mencegah pembentukan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel di dalam tubuh. Kemudian fungsinya yang keempat itu sebagai antikoagulan. Tadi sudah saya jelaskan juga dia punya fungsi serupa dengan heparin, yaitu obat untuk antikoagulan dalam menghambat terjadinya agregasi platelet atau penggumpalan dari si trombosit. Kemudian fungsinya yang keenam, apa namanya ekstrak ikan gabus juga dia bisa sebagai antiinflamasi karena memang dia dapat memicu interaksi dari si sel endotel. Sel endotel itu sel yang ada di pembuluh darah dengan sel neutrofil atau sel darah putih yang punya peran dalam mengatasi infeksi. Jadi ketika terjadi inflamasi itu dia dapat apa namanya memberitahu sel neutrofil bahwa terjadi ada peradangan seperti itu. Nah, albumin ini tadi mengatur sel yang berperan dalam inflamasi. Kemudian yang ketujuh, pasti dia itu mempercepat penyembuhan luka. Karena memang ada protein aktif dalam ekstrak ikan gabus itu namanya striatin. Dan telah terbukti itu dia dapat mempercepat penyembuhan luka, baik pada pasca bedah maupun pasca melahirkan. Kemudian terkait fungsinya yang selanjutnya itu dia tentu saja bisa digunakan pada kondisi kadar albumin di bawah normal, tadi ya hipoalbuminemia. Utamanya itu pada pasien gagal ginjal. Jadi memang ketika proses hemodialisis itu kan apa namanya darah itu disaring gitu ya, disaring itu mengakibatkan asupan protein hariannya itu
lebih rendah. Nah, jadi makanya dia akan lebih banyak kehilangan protein. Seperti itu. Makanya konsumsi apa namanya Win Alpha ataupun Alpha Plus ini sangat apa namanya efektif gitu, untuk digunakan pada pasien yang gagal ginjal juga yang mengalami hemodialisa. Kemudian terkait dengan kandungan nutrisi makro maupun mikro dalam ikan gabus, itu juga bisa digunakan untuk mempercepat pemulihan pada pasien TB maupun HIV. Terutama pada pasien HIV itu dia asupan gizinya itu kurang karena terjadi proses katabolisme. Apa sih proses katabolisme itu? Proses pemecahan molekul supaya bisa diserap oleh tubuh. Jadi contohnya misalnya kita konsumsi makanan, contohnya itu adalah karbohidrat. Itu akan diproses, enggak semerta-merta karbohidrat itu diserap langsung ke tubuh, tapi harus dipecah dulu menjadi glukosa supaya bisa diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, ini pada pasien HIV, dia itu terjadi gangguan pada pemecahan proteinnya. Jadi dia itu lebih cepat sehingga mengakibatkan konsentrasi albumin dalam tubuh itu menjadi rendah. Nah, kemudian selain karena kandungan protein yang tinggi dalam ikan bagus juga itu sangat bagus untuk mengatasi malnutrisi pada ibu hamil dan anak-anak agar pertumbuhannya itu optimal. Nah, apalagi ini pada ibu hamil maupun anak yang baru lahir ya. Pada 1000 hari pertama kelahiran itu adalah waktu apa ya golden age ya, masa-masa emas gitu ya, yang menentukan apa namanya dia pertumbuhannya baik atau tidak ke depannya seperti itu di 1000 hari pertama kelahiran. Jadi itu dipastikan kan ada program dari pemerintah itu untuk pemberantasan stunting. Nah, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Nah, ini bisa menjadi solusi seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ikan gabus juga bisa berperan sebagai anti diabetes dengan cara menurunkan laju peroksidasi lipid, yaitu reaksi pada membran sel dengan senyawa oksigen reaktif yang dapat membentuk radikal bebas. Nah, pada sel beta pankreas sehingga dapat membantu regenerasi sel untuk memperbaiki produksi hormon insulin yang digunakan untuk mengatur kadar glukosa di dalam tubuh. Nah, kemudian tadi kan sudah disinggung ya mengenai peran albumin pada kondisi malnutrisi maupun pada kondisi malnutrisi pada ibu hamil. Kemudian pada slide ini itu terdapat jurnalnya yang mendukung penjelasan tersebut, yaitu pada jurnal peran asupan zat gizi makronutrien ibu hamil terhadap berat badan bayi lahir di Kota Padang. Nah, menurut jurnal ini, asupan nutrisi pada ibu hamil itu berbeda dengan saat sebelum hamil. Jadi diperlukan tambahan protein, lemak, dan karbohidrat setiap harinya agar ibu hamil ini tetap sehat dan bayi yang lahir nanti dalam keadaan berat badan lahirnya normal. Nah, kekurangan nutrisi selama ibu hamil itu dapat mengakibatkan berat badan bayi kurang dari normal. Nah, kekurangan berat badan ini akibat dari rendahnya asupan protein maupun asupan asam lemak pada saat bayi dalam kandungan. Dan hal tersebut itu dapat berdampak pada pengurangan ukuran otak yang berakibat pada terganggunya fungsi kognitif anak tersebut. Gitu. Kemudian sama ya terkait jurnal ini apa namanya terdapat hasil penelitian mengenai kandungan dari si ekstrak ikan gabus, di mana di dalam ekstrak ikan gabus itu terdapat berbagai macam zat makro maupun mikro yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh. Nah, ini untuk zat-zat makronya itu ada protein, albumin, karbohidrat, dan glukosa ya. Kemudian zat-zat mikronya itu ada vitamin dan mineral, kemudian juga ada asam amino, seperti itu ya. Nah, untuk protein ini itu dia berfungsi untuk tadi ya menyusun ataupun mengganti jaringan tubuh yang rusak. Kemudian terkait albumin ini masih sama juga. Albumin itu adalah protein yang tadi perannya mengangkut zat maupun hormon ke seluruh tubuh. Kemudian terkait lemak itu adalah makronutrien juga yang berfungsi bisa sebagai sumber energi maupun membantu penyerapan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Ada kan vitamin yang larut dalam lemak ya, vitamin A, D, E, K, AD ya, itu singkatannya. Kemudian juga terkait glukosa. Glukosa itu adalah hasil dari tadi karbohidrat yang fungsi utama itu sebagai sumber energi. Kemudian juga ada mineral, contohnya ada mineral Zn ya atau zinc.
itu dia berperan dalam penyembuhan luka, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan bisa mengatasi masalah-masalah kulit, seperti contohnya itu jerawat. Kemudian itu ada asam amino. Asam amino itu adalah sama juga turunan dari protein, itu bagian terkecil dari protein. Nah, itu adalah asam aminonya, yang mana dia berperan untuk membantu penyerapan mineral, membantu pembentukan jaringan tubuh, dan bisa juga untuk mencegah penuaan. Nah, ini berikut adalah tampilan dari ikan gabus yang memang sudah sangat terkenal ya khasiatnya dan sudah diberitakan di berbagai media nasional maupun media internasional. Jadi ikan gabus ini memang kalau secara tampilan itu mirip seperti ular ya untuk kepalanya, makanya memang disebutnya juga snakehead, nah, kepala ular, yang memang khasiatnya itu bagus untuk penderita kanker dan untuk ibu melahirkan. Nah, kemudian juga terkait manfaat ikan gabus itu dia bisa sebagai penyembuh penyakit karena tadi tinggi akan protein dan juga untuk mempercepat penyembuhan luka. Ini masih terkait manfaat mengenai ikan gabus, yaitu dia dapat mempercepat pemulihan pasien yang mengalami tuberkulosis. Nah, jadi untuk tuberkulosis itu mungkin kita sudah sama-sama tahu ya, dia itu akibat dari infeksi bakteri. Nama bakterinya itu Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Jadi menyebabkan penderitanya itu mengalami batuk yang berkepanjangan. Biasanya lebih dari 3 minggu sudah ya. Bahkan pada beberapa kasus itu menyebabkan batuk berdarah. Kemudian juga merasakan nyeri dada, kemudian ada demam dan bisa mengakibatkan penurunan berat badan. Kandungan nutrisi pada ikan gabus seperti contohnya albumin itu bisa membantu penyerapan nutrisi maupun obat-obatan yang dikonsumsi oleh penderita TB. Nah, biasanya kan penderita TB itu minum obatnya kurang lebih sekitar 6 bulan ya, dan itu tidak boleh terputus. Jadi kalau misalnya terputus, ya itu harus ulang lagi dari awal lagi selama 6 bulan ke depan. Jadi dengan adanya albumin itu dapat membantu penyerapan obat-obatan tersebut sehingga membantu proses pemulihan akan lebih cepat. Kemudian tadi selain pada tuberkulosis, ikan gabus juga dapat membantu recovery pasien HIV maupun AIDS. Yang mana tadi terkait katabolisme ya, untuk pasien HIV itu dia proses pemecahan proteinnya itu lebih cepat dari orang pada umumnya. Jadi mengakibatkan konsentrasi si albuminnya itu akan menjadi rendah. Nah, pemberian ekstrak ikan gabus selama kurang lebih 1 bulan itu diketahui dapat meningkatkan kadar albumin pada pasien dengan HIV ataupun AIDS. Selanjutnya terkait manfaat ekstrak ikan gabus sebagai antidiabetes. Nah, karena dalam ekstrak ikan gabus itu mengandung berbagai macam asam amino, yaitu ada leusin, alanin, fenilalanin, isoleusin, dan metionin ya, yang mana asam amino tersebut akan bekerja secara sinergis untuk menurunkan kadar gula darah. Selain itu, dalam ekstrak ikan gabus juga dia punya aktivitas antioksidan, sehingga dia dapat menurunkan laju peroksidasi lipid pada sel beta yang mengalami kerusakan dan dapat meregenerasi sel beta pada pankreas untuk dapat memperbaiki produksi insulin. Nah, insulin ini adalah hormon yang digunakan untuk mengatur kadar glukosa darah. Itu sehingga gula darahnya itu dapat. Lanjut, kemudian terkait manfaatkan gabus lainnya, itu dia bisa sebagai antihipertensi, yang mana memang ikan gabus itu kan kaya akan protein. Nah, berdasarkan jurnal ini, senyawa ataupun bahan pangan yang banyak mengandung protein, itu juga terkandung ada namanya senyawa S inhibitor atau penghambat angiotensin converting enzyme. Jadi menghambat perubahan enzim angiotensin, yang mana S inhibitor itu adalah senyawa yang dapat menghambat perubahan enzim peptidil dipeptidase supaya angiotensinnya itu tidak terhidrolisis dan menjadi angiotensin 2 yang dapat menyebabkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu adalah penyempitan pada arteri dan darah. Nah, kenapa? Karena pada periode tersebut selama vasokonstriksi tadi, jadi ketika pembuluh darahnya itu sempit, jantung itu perlu memompa lebih keras gitu ya untuk mendapatkan darah melalui vena maupun pada arteri yang menyempit tadi. Nah, ini yang menyebabkan tekanan darah itu menjadi tinggi.
Nah, pemberian ekstrak ikan gabus ini itu dapat menurunkan tekanan darah karena tadi dia menghambat terjadinya vasokonstriksi ini. Jadi menghambat penyempitan pembuluh darah. Nah, kemudian terkait komposisi lainnya itu kita tidak hanya mengandung ekstrak ikan gabus, tapi kita juga ada apa namanya temulawak dalam alfa maupun alfa plus. Nah, spesies yang kita gunakan itu ada Curcuma santorisia. Nah, berdasarkan jurnal ini didapatkan fakta bahwa senyawa aktif yang hanya ada pada temulawak, ya, hanya ada pada temulawak atau Curcuma santoriza, yaitu santorizol, yang memang dia punya berbagai manfaat. Di antaranya itu ada dia bisa sebagai anti cancer ya, karena memang dia berperan sebagai antioksidan tadi dengan cara menghambat laju peroksidasi lipid yang memicu radikal bebas. Kemudian dia dapat mengobati berbagai infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun jamur, fungi jamur ya. Seperti contohnya itu pada bakteri yang menyebabkan diare seperti E. coli, kemudian penyakit pada jamur itu yang sebabnya biasanya dari jamur Candida ya, Candidiasis. Kemudian yang ketiga, peran dari si santorizol ini dia bisa sebagai antiinflamasi dengan cara menghambat enzim siklooksigenase yang dapat mensintesis senyawa prostaglandin. Nah, prostaglandin ini apa namanya senyawa yang memang selalu ada ketika proses terjadinya peradangan. Nah, biasanya kan kita kalau misalnya ada peradangan ataupun alergi ya, reaksi alergi, itu akan timbul misalnya kemerahan pada area-area yang terjadi peradangan, kemudian juga gatal-gatal dan semacamnya. Itu akibat dari si senyawa prostaglandin ini. Nah, dengan penggunaan kurkuma, senyawa santorizol ini dia itu mampu menghambat produksi ataupun sintesis dari si senyawa prostaglandin. Kemudian fungsinya yang keempat itu dia dapat menormalkan ya, membantu menormalkan kadar gula darah dengan cara memperbaiki sel beta pankreas yang dapat meningkatkan produksi dari hormon insulin. Kemudian dia bisa sebagai antihipertensi juga. Nah, sebagai antihipertensi, jadi si santorizol ini dia dapat memperlambat ya masuknya kalsium atau kalsium channel blocker. Mungkin bisa di search ya. Jadi dia dapat menghambat ataupun memperlambat masuknya kalsium ke dalam sel-sel jantung dan dinding pembuluh darah sehingga dapat membuat otot-otot itu menjadi rileks dan pembuluh darahnya itu melebar. Jadi kalau pembuluh darah melebar, pasti kerja jantung juga tidak terlalu berat. Nah, akibatnya tekanan darah itu normal, stabil. Tapi kalau pembuluh darahnya itu menyempit, nah itu bayangkan aja, pembuluh darah itu sama seperti selang ya. Selang kalau kita tekan itu pasti alirannya akan kencang begitu ya. Nah, sama juga pembuluh darah juga seperti itu konsepnya. Kemudian sebagai antiplatelet itu dia tadi antiplatelet, agregasi trombosit, antikoagulan itu sama ya. Dia menghambat terjadinya penggumpalan trombosit. Kemudian sebagai nefroprotektif dan hepatoprotektif itu dia nefro itu adalah ginjal ya. Jadi nefroprotektif itu apa ya, melindungi ginjal, hepatoprotektif itu melindungi hati gitu. Dengan cara menurunkan kadar SGPT dan SGOT di dalam darah yang mana kadar SGPT maupun SGOT itu berhubungan dengan apa namanya fungsi ya, fungsi dari kedua organ tersebut. Jadi kalau misalnya kadarnya itu tinggi di dalam darah, nah itu menandakan adanya gangguan pada kedua organ tersebut. Nah, kemudian terkait komposisi lainnya juga yang kita gunakan ada apa? Win alpha maupun alpha plus itu ada daun kelor. Ini daun kelor ini atau nama ilmiahnya itu Moringa olivera. Nah, Moringa olivera atau daun kelor itu disebut juga oleh WHO ya atau Badan Kesehatan Dunia itu sebagai magic plant atau tanaman ajaib dikarenakan saking banyaknya manfaat yang didapat dari tanaman tersebut. Nah, ini saya sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama itu sebagai antioksidan, yang mana memang daun kelor ini adalah antioksidan yang sangat potensial untuk membantu menangkal radikal bebas
yang dapat merusak sel-sel di dalam tubuh. Kemudian peran yang kedua itu dia bisa sebagai antiinflamasi juga. Sama antiinflamasi dengan cara menekan sintesis tadi senyawa namanya prostaglandin. Kemudian dia dapat juga memperbaiki kadar gula darah dengan cara meningkatkan produksi hormon insulin di pankreas maupun meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Kemudian perannya yang keempat itu dia dapat meningkatkan imunitas tubuh karena memang dia bersifat imunostimulan, jadi menstimulus sistem imun di dalam tubuh. Kemudian peran yang kelima itu dia bisa sebagai antibakteri, yaitu bisa dengan cara merusak membran sel bakteri yang berperan sebagai penyakit ya atau bakteri patogen dengan cara meningkatkan permeabilitas dari dinding sel bakteri sehingga sel tersebut dapat lisis atau pecah. Kemudian juga ini daun kelor ini sangat kaya ya akan manfaatnya. Jadi dia itu nutrisinya lengkap. Ada 92 nutrisi dengan 46 antioksidan, di mana diantaranya itu ada 18 asam amino, 9 diantaranya adalah asam amino esensial atau yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi si apa namanya kandungan daun kelor ini itu sangat lengkap ya kandungannya. Yang mana dia itu kandungan vitamin C-nya itu 7 kali lebih tinggi dibandingkan pada jeruk. Terus juga vitamin A-nya 4 kali lebih tinggi dibandingkan pada wortel. Terus kandungan kalsiumnya, baik yang untuk pertumbuhan tulang, itu 4 kali lebih tinggi dibandingkan pada susu. Kemudian dan selanjutnya juga. Nah, yang terpenting itu adalah pada proteinnya juga nih. Yang proteinnya itu 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada yogurt. Yang mana tadi untuk bayi maupun pada ibu hamil, itu kandungan protein itu sangat penting ya untuk tadi proses tumbuh kembang anak. Nah, kemudian si daun kelor ini bisa sebagai antihipertensi dan juga anti kolesterol dengan cara menurunkan lemak dan mencegah penumpukan plak pada arteri pembuluh darah. Nah, jadi untuk antihipertensinya ini si daun kelor ini dia apa namanya bukan merangsang ya apa sih istilahnya itu mencegah terjadinya penumpukan plak. Jadi kan kolesterol itu lama kelamaan kalau dia di dalam darah si kolesterol jahat ya kolesterol jahat itu dia dapat apa namanya menumpuk di pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan plak atau aterom yang mana itu dapat mengakibatkan aterosklerosis. Jadi apa namanya terjadi sumbatan pada pembuluh darah. Jadi kalau misalnya dia tersumbatnya di jantung itu bisa menjadi penyakit jantung ini itu sebenarnya. Atau kalau pada otak dia sumbatannya itu pada otak itu mengakibatkan terjadinya stroke. Gitu. Kemudian daun kelor juga dapat meningkatkan kesehatan kulit. Ya, tadi ya karena kaya akan vitamin C. Nah, vitamin C ini punya peranan yang cukup penting dalam sintesis kolagen, yang mana kolagen itu berperan penting dalam mencegah dan memperlambat penuaan, serta dapat mengurangi kerutan di wajah. Kemudian daun kelor juga dia dapat berperan sebagai anti-ulcer. Anti-ulcer ini apa sih anti-ulcer? Yaitu suatu senyawa yang dapat menghambat produksi asam lambung, sehingga mencegah timbulnya tukak lambung ataupun sakit ini. Jadi daun kelor itu bisa menghambat produksi asam lambung berlebih. Nah kan kalau misalnya asam lambungnya berlebih itu kalau misalnya pada kondisi lambungnya itu kosong itu dia dapat mengiritasi lapisan-lapisan yang ada di lambung yang dapat menyebabkan terjadinya tukak lambung atau apa namanya luka luka. Nah kemudian selanjutnya daun kelor juga bisa berperan sebagai detoksifikasi, detox. Jadi apa namanya menetralisir racun karena mengandung senyawa alkaloid yang perannya memang menetralisir racun yang ada di dalam tubuh. Nah, berikut ini merupakan gambaran tadi berbagai macam senyawa yang terdapat di dalam tanaman kelor yang memang punya khasiat untuk kesehatan. Nah, kenapa kami hanya menggunakan bagian daun, padahal bagian-bagian lainnya itu bisa digunakan, baik dari bunganya, terus juga biji, dan lain semacamnya.
Karena memang pada bagian daun tersebut mengandung nutrisi yang paling banyak. Di antaranya itu ada senyawa flavonoid, asam fenolik, karbohidrat maupun protein. Nah, selain itu juga terdapat berbagai multivitamin maupun mineral yang sangat berguna untuk menjaga kesehatan secara optimal. Oleh karena itu kami memilih menggunakan daun kelor. Nah, kemudian ini terkait perkembangan obat yang berbahan dasar alami modern. Nah, sekarang ini itu penggunaan obat dari alam ya itu sudah banyak digunakan baik yang dalam bentuk tunggal maupun yang campuran. Nah, akan tetapi kenapa kami memilih menggunakan polyherbal jadi berbagai macam senyawa gitu ya. Jadi bukan cuma satu aja tunggal. Karena gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam dalam satu sediaan itu dikarenakan konstituen fitokimia dari masing-masing tanaman itu tidak cukup untuk mencapai efek terapi yang diinginkan. Nah, dengan menggunakan polyherbal ini, dengan cara menggabungkan beberapa zat aktif dari bahan alam, itu akan memberikan efek terapi yang lebih baik dan mengurangi toksisitas ataupun efek samping yang dapat ditimbulkan. Kemudian terkait polyherbal, itu salah satunya sudah ada pada sistem pengobatan tradisional di India. Nah, filosofinya itu pada Ayurveda itu untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu dan menjalani hidup sehat yang panjang. Obat-obatan yang herbal yang ada di dunia itu dalam catatan sejarah itu sudah digunakan pada pengobatan Tiongkok, Yunani, Mesir, dan India. Nah, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu memperkirakan bahwa 80% penduduk bumi atau dunia itu masih mengandalkan obat-obatan tradisional untuk perawatan mereka. Ya memang untuk obat-obatan sintetis ataupun obat-obatan kimia itu pun memang asalnya dari alam seperti itu ya, tapi memang diproses sedemikian rupa supaya diisolasi sedemikian rupa, diambil senyawa yang potensialnya, senyawa kimianya. Nah, itu makanya disintesis. Tapi asalnya itu semuanya itu dari alam. Sebagai contoh obat malaria ya, dari kina. Ada yang tahu mungkin tanaman kina? Nah, itu diambilnya dari kina. Tanaman kina diisolasi, zat aktifnya akhirnya diproduksi secara massal dengan cara disintesis kimia. Padahal itu awalnya dari bahan alam. Nah, kemudian di dalam Ayurveda juga itu herbal tunggal maupun ganda, atau yang ganda itu disebutnya polyherbal, yang digunakan untuk pengobatan itu menyoroti konsep polyherbalisme untuk mencapai kemanjuran terapeutik yang lebih besar. Jadi memang untuk polyherbal ini itu lebih baik ya dibandingkan dengan komposisi tunggal karena tadi dia bisa meningkatkan efek terapi dan meminimalisir terjadinya efek samping yang mungkin ditimbulkan. Ini ada beberapa contoh polyherbal, yaitu kombinasi dari ekstrak ikan gabus, temulawak, dan daun kelor. Nah, ikan gabus ini itu dia dapat menurunkan proses inflamasi seperti insulin-like growth factor dan stres oksidatif. Albumin ini berperan menstabilkan dan meningkatkan transportasi kurkumin pada target virus intrasel. Jadi dia dapat meningkatkan efektivitas kombinasi kelor dan juga obat-obatan sehingga dapat memblokir virus COVID. Nah, kemudian juga peran albumin ini dia dapat menghambat pembentukan trombus. Tadi ya sama juga trombus, aterom itu sejenis. Jadi dia mencegah adanya sumbatan pada pembuluh darah. Nah, selain itu juga dia berperan sebagai antioksidan dan menjaga hiperkoagulasi darah dengan mencegah vaskulitis dan kerusakan di organ lain. Untuk vaskulitis ini adalah peradangan yang terjadi pada pembuluh darah. Kemudian terkait temulawak itu dia punya kandungan namanya kurkumin. Dia selain saltorizol, temulawak juga mengandung kurkumin yang fungsinya itu dapat meredakan nyeri sendi maupun tulang dan menurunkan lemak darah dan sebagai antioksidan. Kemudian kurkumin ini juga bisa sebagai antihepatotoksik atau fungsi lainnya itu sama aja dengan hepatoprotektor ya, melindungi hati gitu ya, dari kerusakan. Kemudian merangsang sel hati membuat empedu,
mencegah terjadinya hepatitis dan gangguan hati lainnya, membantu menurunkan kadar SGOT dan SGPT, merangsang fungsi pankreas, dan menambah selera makan. Nah, ini yang terpenting untuk anak-anak. Jadi kandungan kurkumin pada temulawak ini dia dapat menambah selera makan. Jadi sangat baik digunakan untuk anak yang memang kondisinya sedang kayak mogok makan. Seperti itu. Nah, kemudian si kurkumin ini dia dapat menghambat sintesis protein dan asam nukleat dinding sel dan dapat mengubah permeabilitas membran sel dan transport aktif melalui membran sel. Kemudian terkait daun kelor itu pada penelitian menggunakan molecular docking itu diketahui ada 4 komponen zat aktif, yaitu ada camferol, terus spermin, morfin, dan juga quercetin yang dapat menghambat energi pada target obat virus COVID-19. Nah, si camferol dan quercetin ini dia itu selain memang berperan sebagai antiinflamasi, dia juga antioksidan yang sangat poten ya, yang digunakan untuk menangkal radikal bebas sehingga mencegah kerusakan sel-sel di dalam tubuh. Nah, kemudian untuk pasien ginjal, albumin oral ini itu tidak tunggal ya, melainkan ada senyawa lainnya itu dari temulawak dan juga daun kelor, yang mana ketiga poliherbal tersebut itu dapat berkhasiat membantu menaikkan nutrisi pasien ginjal, yang mana fungsinya itu untuk ikan gabus atau Canastiata, itu dia sebagai pembawa obat yang baik dan membantu tekanan onkotik, yakni untuk membawa cairan ke dalam sistem peredaran darah. Jadi si ikan gabusnya ini itu apa namanya sebagai transport ya, transport nutrisi maupun obat-obatan ke target sel tertentu. Kemudian untuk daun kelornya itu dia dapat menghambat aktivitas proteolitik, yaitu yang menghambat pemecahan protein tadi yang sangat penting untuk orang yang mengadi apa yang pada pasien HIV ya tadi ya. Kemudian temulawak itu fungsi utamanya sebagai antiinflamasi dan berperan di angiotensin 2 ini untuk apa namanya antihipertensi ya tadi angiotensin. Nah, kemudian ini adalah jurnal mandiri yang apa namanya dilakukan penelitian oleh tim R&D dari Nucleus Pharma, itu salah satu afiliasi dari kami, yang mana poliherbal dari ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan temulawak ini sangat efektif digunakan pada pasien COVID ataupun yang mengalami pneumonia tingkat sedang. Karena tadi dia digunakan sebagai terapi adjuvan atau terapi pendamping obat-obatan COVID yang mana dapat menurunkan skor MMRC. Nah, skor MMRC ini adalah penilaian tingkat kesesakan yang dialami oleh pasien POK atau pasien yang mengalami penyakit paru obstruksi kronis. Nah, pada pasien derajat sedang itu dia apa namanya mengalami pneumonia yang tidak terlalu berat ya, tapi juga tidak terlalu ringan. Hanya gejalanya itu ada demam, batuk, sesak, seperti itu. Kemudian, poliherbal ini juga dapat meningkatkan imunitas tubuh, termasuk dalam menangkal virus yang menyerang tubuh. Nah, efek lebih dari satu bahan alam ini yang saling sinergis dalam meningkatkan imunitas dapat memelihara kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kemudian, ini adalah closing statement dari saya ya. Nah, kesehatan dan kebahagiaan itu adalah dua hal yang paling berharga di dalam hidup. Ketika kita memiliki kesehatan yang baik, kita dapat menikmati hidup bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan, moderator. Baiklah, barusan kita sudah mendengarkan ya penjelasan yang luar biasa dari Kak Irfan mengenai produk knowledge Win, khususnya untuk Win Alpha dan Alpha Plus. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa produk Win ini adalah produk yang berkualitas yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kesehatan. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak dan Ibu Win Partners kalian, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan untuk yang ingin bertanya langsung dengan pembicara kita yang luar biasa yaitu Kak Irfan, bisa berlangsung mengklik tombol raise hand dan kami persilakan untuk menghidupkan mic-nya untuk berinteraksi langsung dengan Kak Irfan. Silakan ya untuk Bapak dan Ibu Win Partners semuanya yang ingin bertanya.
Namun sebelumnya mungkin izinkan saya ya menyapa terlebih dahulu untuk para win partner semuanya. Malam ini cukup ramai ya. Di sini saya mau nyapa dulu nih untuk semua win partner. Ada Bapak Ican, Jessica, Bapak Adri, Pak Dede Pinky, Ibu Dianawati, Jacqueline, ada Bapak Kasiono, ada Ibu Melania, ada Bapak atau Ibu Oke, ada Bapak Perwira Jontua. Hai Pak Perwira. Ada Bapak Peter, ada Bapak Peter Hadi Nataputra, ada Ibu Retno, ada Bapak Stepanus Charles, ada Pak Stepanus Yoke, ada juga Bapak atau Ibu Surya, ada Bapak atau Ibu Tekno L6, ada juga Ibu Tina, Bapak Yohanes NJ, dan ada juga Bapak Hari, Bapak atau Ibu R, Bapak Rohim, dan Ibu Pelove. Nah, terima kasih. Saya ingin mengucapkan ya sebelumnya kepada Ibu Win, Ibu atau Bapak Win partner yang telah bergabung. Selamat malam untuk semuanya. Semoga kita sehat selalu. Dan untuk Ibu dan Bapak Win partner semua yang ingin bertanya, saya persilakan ya. Baik, mungkin nih kita sekalian menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu Win partner. Mungkin saya bisa mengajukan ya izin sebelumnya untuk Kak Irfan. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin ini pertanyaannya yang Silakan, untuk silakan. ya yang mendukung rasa penasaran nih dari para Win partner semuanya. Dan saya mungkin bisa mewakili dari para Win partner semuanya untuk bertanya. Nah, untuk yang pertanyaan pertama nih ya. Tadi kan kita udah dijelasin tuh mengenai produk with Alpha dan Alpha Plus. Nah, saya ingin bertanya nih secara general. Apa sih, apakah produk Win ini aman dikonsumsi bersama dengan produk lain? Dan jika aman, apakah bisa menyebabkan ketergantungan? Mungkin Kak Irfan bisa menjelaskan. Silakan Kak Irfan. Ya, jadi tadi pertanyaannya itu apakah produk Win itu aman dikonsumsi bersamaan dengan produk lain? Iya, benar Kak. Nah, terus juga apakah bisa menyebabkan ketergantungan? Nah, ini sebelumnya saya mau clearkan dulu nih, yang dimaksud produk lain itu maksudnya produk sesama produk Win gitu, maksudnya sama produk herbal, ataukah obat-obatan yang diperoleh dari dokter seperti itu. Obat-obatan Um, kimia ya maksudnya sih. Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke produk herbal yang sejenis gitu Kak. Produk herbal sejenis, maksudnya produk Win, kan di sini Mm-mm. kan kita membahasnya produk Alpha dan Alpha Plus. Itu bisa Mm-mm. nggak dikonsumsi juga sama produk Beta ataupun produk MX seperti itu mungkin ya? Oh ya, itu juga boleh. Boleh Kak, dijelasin Kak. Ya, oke. Jadi untuk si produk Win ini, dia itu bisa ya dikonsumsi secara bersama-sama seperti itu ya. Tapi untuk produk Win yang dikonsumsi dengan apa namanya? Jadi apabila pasien ataupun member ini telah berobat gitu, misalnya ke dokter dan mendapatkan obat-obatan dari dokter ataupun dari fasilitas kesehatan lain, itu perlu ada jeda waktu. Jadi sekitar 30 sampai 60 menit gitu, sebelum menggunakan produk Win ini. Jadi memang tidak dibarengkan gitu ya, tidak diminum secara bersamaan, tapi diberi jeda sekitar 30 sampai 60 menit. Seperti itu Kak J. Baik, oke Kak, berarti tadi seperti penjelasan Kakak bisa saya rangkum untuk produk Win ini sendiri bisa ya dikombinasikan dengan produk Win kita yang lain, entah misalnya Beta, Alpha, dan yang lain ya Kak. Tapi dengan catatan kita harus memberi jeda waktu dari antara 30 sampai 60 menit ya Kak ya. Nah, mungkin Betul. juga jadi pertanyaannya, apakah ini produk kita ini bisa menyebabkan ketergantungan ya Kak? Bisa dijawab Kak, dijelaskan? Nah, ya, Mm-mm. tadi yang terkait ketergantungan, tentu saja produk herbal itu tidak menyebabkan ketergantungan karena memang dia adalah bahan alami dari alam, sama aja kayak kita konsumsi jamu kayak gitu ya. Nah, kan kita bisa bisa berhenti gitu ya kapanpun kita mau kayak gitu. Beda halnya dengan obat-obatan kimia gitu, apalagi obat-obatan narkotik ataupun psikotropik yang mana itu dapat menyebabkan ketergantungan untuk penggunanya. Gitu. Berarti Itu aja. berarti intinya tidak menyebabkan tergantungan ya Kak ya. Dan yang Betul. paling penting itu aman.
aman dikonsumsi. Dan Betul, karena ya kenapa aman dikonsumsi karena selain produknya berkualitas dan tentunya herbal ya Kak ya, bener ya Kak ya. betul. Baik. Kembali lagi nih saya tetap ya masih membuka sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu Win Partner yang ingin bertanya sekalian. Saya mengingatkan kembali ya untuk Bapak dan Ibu Win Partner yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau jika ada yang ingin bertanya langsung bisa bisa mengklik tombol raise hand. Oke, baik di sini Ada Pak ada Andri tuh. yang iya kepada Bapak atau Bapak Andri ya. Baik Pak, kepada Bapak Andri kami persilakan Pak untuk bertanya langsung kepada Kak Irfan. Silakan Pak. Selamat Silakan malam, Pak Andri. Puan. Bisa Iya, dengar, selamat malam Pak Adri. bisa dengar suara saya? Bisa Pak, Bisa silakan Pak? Pak. Terima kasih. Mau tanya untuk diabetes. Yang Mm-mm. itu juga untuk diabetes. Terus 3 tanaman itu juga untuk diabetes. Baik, oke. Sebenarnya untuk diabetes itu tadi dibilang hanya meningkatkan insulin. Mm. Itu bagaimana caranya dia meningkatkan dibandingkan dengan obat kimia? Obat Oke, yang meningkatkan insulin itu namanya eh, sekretagok kalau nggak salah. Itu ya, insulin sekretagok betul. ya. Nah, bagaimana pembuktian bahwa protein ikan gabus maupun dari 3 tanaman itu masing-masing bisa bekerja seperti obat kimia, paling tidak Ya, gitu. Atau ada mekanisme lain gitu. ya Apakah Pak. uji Ya, sampai saya izin jawab ya Pak Adri. terima kasih. Jadi terkait memang obat-obatan herbal ya itu memang punya berbagai mekanisme seperti itu ya. Salah satunya tadi betul yang sudah disebutkan oleh Pak Adri yaitu sebagai insulin sekretagok. Jadi membantu meningkatkan produksi insulin dari sel beta pankreas. Nah, perannya si obat herbal ini yaitu pada perbaikan ataupun regenerasi sel-sel beta pankreas yang rusak akibat memang dari pengaruh radikal bebas. Ya, radikal bebas itu kan banyak ya. Contohnya mungkin yang terlihat aja gitu kondisi pada sekarang itu polusi udara, kemudian konsumsi dari makanan-makanan itu seperti junk food dan lain semacamnya yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Seperti contohnya kita konsumsi apa namanya gula lebih dari 3 kali dalam sehari gitu ya, itu dapat beresiko lebih dari 50% nanti di hari tuanya itu akan mengakibatkan diabetes mellitus seperti itu Pak. Nah untuk diabetes mellitus itu juga selain memang tadi faktor pola hidup, dia juga bisa disebabkan oleh apa namanya dari faktor genetik. Jadi memang dari orang tua turun ke anaknya gitu ya. Itu 10 kali lipat lebih berisiko. Jadi orang tua yang diabetes itu dapat menurunkan penyakit tersebut ke anaknya. Jadi anaknya itu lebih berisiko terkena diabetes. Nah, jadi memang ada yang sel sel betanya yang di pankreas itu sudah rusak, jadi tidak bisa bekerja secara optimal memproduksi hormon insulin. Nah, perlu dilakukan perbaikan tadi oleh poliherbal seperti itu. Jadi sifatnya ini di kita itu dengan cara memperbaiki si sel yang tadi rusak seperti itu, Pak. Sel beta pankreas. Baik, Dan memang pada iya maaf kajian ya. Dan memang pada beberapa jurnal juga pada beberapa literatur itu ada beberapa yang menyebutkan selain memang bisa untuk meningkatkan produksi insulin di sel beta dengan cara tadi ya meregenerasi sel beta yang sudah rusak, ada juga mekanisme lainnya yaitu dengan cara menghambat apa namanya menghambat menghambat enzim alfa glukosidase. Ya, jadi dia menghambat sintesis glukosa yang terjadi di usus halus. Jadi apa namanya? Kan kita setelah makan itu diproses ya oleh tubuh
Tadi zat-zat itu semuanya seperti misalnya kita makan apa roti, terus nasi dan lain semacamnya itu nggak langsung serta-merta itu yang diserap oleh tubuh, tapi perlu dilakukan pemecahan terlebih dahulu di dalam tubuh. Nah, sebagai contoh, enzim yang membantu pemecahan karbohidrat menjadi glukosa itu adalah enzim alfa glukosidase ya, yang ada di dalam usus ya, usus halus. Jadi itu dihambat penyerapannya jadi tidak apa namanya gula darah yang masuk jadi lebih lebih sedikit seperti itu. Jadi tidak meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Nah, itu juga mekanisme yang penghambatan alfa glukosidase itu umum juga digunakan oleh orang-orang yang memang pengen diet kayak gitu. Jadi makan sebanyak apapun tidak diserap gitu ke tubuh tapi langsung ngalir kayak gitu. Gitu sih Pak Adri, semoga menjawab. Baik, terima kasih kepada Kak Irfan yang sudah menjawab dan kepada Pak Adri. Apakah jawaban dari Kak Irfan sudah menjawab? Ya, terima kasih. Sama-sama Pak Baik, Adri. baik, terima kasih Pak Adri untuk responnya dan terima kasih juga untuk Kak Irfan yang telah menjawab. Kembali kita untuk sesi tanya jawab ya. Di sini udah ada yang bertanya. Eh, ini saya akan bacakan untuk pertanyaan yang pertama. Di sini datang dari Bapak Rohim. Di sini izin bertanya Kak, apakah untuk Win Alpha Plus dapat digunakan untuk anak usia 12 tahun untuk mencegah stunting dan gimana dosisnya ya? Baik, saya akan persilakan kepada Kak Irfan untuk menjelaskan. Silakan Kak. Ya. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, maksudnya Win Alpha Plus ini itu adalah apa namanya produk yang tinggi akan albumin dan protein, gitu ya. Nah, albumin ataupun si protein ini itu sangat bagus untuk anak-anak, apalagi usia-usia pada ibu hamil. Peran utamanya itu bisa untuk tadi pencegahan stunting. Sebetulnya untuk stunting itu proses yang cukup panjang ya. Sebetulnya itu dari masa ibu hamilnya terus pada 1.000 hari pertama kelahiran. Jadi sebelum anak usia 3 tahun, nah sebetulnya itu pada usia-usia segitu tuh yang harus diberi asupan tinggi protein. Gitu. Tapi kalaupun misalkan sudah apa namanya usianya anak-anak ya, mungkin kalau sudah usia 12 tahun ya tidak masalah gitu. Karena orang dalam usia segitu tuh masih masih apa ya hormon ataupun faktor apa perkembangannya itu masih bisa untuk berkembang lebih lanjut. Nah, untuk dosisnya itu bisa menggunakan Alpha Plus ya, Win Alpha Plus sebanyak 3 kali 1. Nah, tapi kalau untuk anak-anak itu dosisnya dibagi karena kan dalam satu Alpha Plus itu dia ada 15 mili ya. Nah, itu pemberiannya dibagi 3 seperti itu. Dibagi 3 jadi di apa namanya dikonsumsi 5 mili 5 mili. Jadi dalam satu saset itu dibagi 3. Dikonsumsi 3 kali sehari. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Kak Irfan untuk penjelasannya. Semoga Oh ya maaf, kepada digunakan sebelum makan ya. Saya lupa menyampaikan. Oke, Jadi oke. cara cara konsumsinya itu digunakan Hmm. sebelum makan. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak untuk penjelasannya. Dan untuk dosisnya tadi bagusnya digunakan sebelum makan ya Kak ya. Betul. Benar Kak? Baik. Kepada Bapak Rohim, semoga penjelasan dari Kak Irfan membantu ya Pak. Kembali lagi kita ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada dari Bapak atau Ibu R. Di sini ada pertanyaannya, apakah produk dapat digabung dengan obat lain? Mungkin di sini maksudnya obat lain selain ini ya, selain produk Win kali ya Pak ya. Ya, Tapi nanti boleh tolong jelasin Pak untuk detailnya. Nah, tapi ini saya persilakan dulu kepada Kak Irfan untuk menjelaskan. Silakan Kak. ya. Jadi tadi saya mungkin kurang jelas menyampaikannya ya. Jadi untuk produk Win ini bisa digabung dengan obat-obatan lain dengan catatan diberitahukan kepada dokter yang apa namanya dikonsultasikan dulu lah ke dokternya seperti itu. Tapi kalau untuk penggunaannya itu bisa dengan diberikan jeda 30 sampai 60 menit. Seperti itu. Siapa itu? R ya.
Iya, Bapak Ibu Ibu. atau Bapak R mungkin. Mm-mm. Baik, kepada Bapak atau Ibu R, ini untuk produk sendiri dapat digabung ya Pak, untuk penggunaannya dengan obat lain, tapi dengan catatan harus dijeda selama 30 atau sampai 60 menit. Betul kan Kak? Ya, ya. Iya, Ini baik. mohon maaf nih Kak Jen, ini Ya, ada yang direct message ke saya nih dari oke. Ibu Tina nih kayaknya nih. Dari Bu Tina. Malam Pak, apakah dengan kadar albumin normal menjadi indikator orang tersebut sehat? Iya, betul Ibu. Jadi albumin ini selain memang dia itu menjadi apa namanya indikator tubuh yang sehat, albumin itu juga punya peranan sebagai indikator ataupun marker tingkat mortalitas. Jadi untuk mortalitas itu ataupun tingkat kematian ya, maksudnya jadi kalau misalkan suatu senyawa ataupun zat kadarnya itu di bawah normal itu dapat berpotensi menyebabkan kematian. Nah, salah satunya itu albumin. Selain memang ada SGOT, SGPT, ureum kreatinin. Kalau SGOT, SGPT itu tadi ya terkait dengan hati ya. Kalau ureum kreatinin itu terkait dengan fungsi ginjal. Jadi kalau misalnya ureum atau kreatininnya itu tinggi di dalam darah, itu bisa jadi adalah suatu gejala apa namanya gagal fungsi ginjalnya itu gagal berfungsi. Mungkin Baik. menjawab Mm-mm. Baik, tadi yang direct message tadi dari Ibu siapa Kak? Bu Tina. Bu Tina ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tina untuk pertanyaannya. Semoga penjelasan dari Kak Irfan tadi cukup membantu dan menjawab ya Kak. Ya Bu. Baik, di sini kita ada yang ingin bertanya nih, ada yang Tok. raise hand dari Ibu Retno Susilowati. Eh, Selamat malam Ibu Retno, silakan Bu untuk bertanya langsung dengan Kak Irfan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Selamat Kak malam. Irfan. Malam Bu Retno. Ya, boleh saya bertanya, kalau tadi untuk penderita yang diabetes, itu Iya. kan pakai alfa plus atau alfa biasa cukup kalau memang tidak terlalu tinggi. Diabetesnya tipe 2. Ya, kadar gula darahnya berapa Ibu kalau boleh tahu? Ya sih memang apa ya, dalam keadaan puasa itu kalau saya lihat itu kok sekitar masih 133, 165 itu kadang naik turun. Iya. Jadi kalau misalnya, tapi memang Ibu sudah positif didiagnosa menderita diabetes seperti itu ya. Sudah dilakukan pengecekan HbA1c-nya juga? Sudah sekitar 7 lebih lah, 7,5, Oh 7. iya. Ya, jadi memang pada kondisi diabetes mellitus dengan kadar gula darah di atas 126 itu sudah bisa dikatakan diabetes ya, Bu. Jadi Iya. normalnya itu di bawah 126. Nah, jadi 120 berapa? 126. 126. Oh, Nah, baik. jadi pada kondisi diabetes itu kadar gula darahnya kurang dari 200 tapi lebih dari 126 itu bisa menggunakan produk Alpha Plus itu dengan dosis 1 saset per hari itu bisa diminum pada pagi, siang maupun sore hari Oh, dan berarti 3 diminum kali sebelum ya? makan. Berarti Satu 3 kali kali. satu, Oh, satu lah kali ya. satu Bu kalau itu. Oh, sorry. 1 kali 1 tapi bisa Iya, pagi, yang siang, malam. yang Alpha Plus. Yang Nah, alpha tapi kalau plus. mau menggunakan Alpha, Alpha Mm-mm, yang biasa, yang kapsul, mm-mm. nah itu gunakan 3 kali 1 Ibu. Oh, baik. Ya, Ya, seperti itu. ya. Itu Diminum sebelum makan berarti ya Bu. berarti kalau selama ini sudah minum obat anti diabetes misalnya glimepirid yang 2 Mhm, mili dan sebagainya, mhm. masih bisa dikombinasi atau di stop dulu ya? Bisa dikombinasi Bu. Ya, karena Tapi memang nanti, produk kita mm, ini itu adalah sebagai terapi adjuvan atau terapi pendamping. Jadi kita tidak mengatakan itu untuk mengobati seperti itu. oke. Tapi kita membantu apa namanya membantu penyerapan obat-obatan tadi ya. Kalau ibu menggunakan Mm, obat-obatan anti diabetes seperti glimepirid, glibenclamid dan lain semacamnya itu kita membantu penyerapannya di dalam tubuh supaya optimal dan oh, penyerapannya itu baik. Gitu. berarti jarak tetap dikasih jarak antara misalnya glimepirid itu sesaat makan, terus itu alfa kapselnya itu beri jarak berapa lama dan
Mungkin itu cukup, tidak perlu 3 kali 1 ya? Mungkin 1 kali 1 malam atau bagaimana, atau siang? Kalau ibu menggunakannya Alpha Plus, bisa diminum 1 kali 1. Tapi kalau yang Mm-mm. kapsul, itu 3 kali 1, ibu. Tetap walaupun sudah minum Glimepirid, tetap 3 kali 1? Ya, 3 kali 1, ibu. Karena memang kandungan pada apa namanya yang alfa itu Mm-mm. hanya 300 miligram si ekstrak ikan gabusnya. Sedangkan Mm-mm. pada Alpha Plus itu 7.000, ibu. Jadi dua puluh Oh, tiga kali lipat. dosisnya lebih Makanya ibu tinggi ya? bisa, Oh betul. iya, Jadi iya. ibu bisa konsumsi hanya 1 kali aja dalam sehari. Oh, Seperti itu. itu kalau mungkin pakai Alpha Plus nggak terjadi hipoglikemi? Karena itu sudah Eh, ada Glimepiridnya. Tidak, ibu. Jadi memang peran albumin ini dia itu tidak langsung menurunkan kadar gula darah. Jadi dia itu Oh. memang membantu homeostasis. Homeostasis itu adalah proses alami di dalam tubuh. Hmm. Jadi dia dapat mengembalikan kondisi seperti normal gitu. Jadi kalau Begitu. memang tadinya gula darahnya itu apa namanya mepet gitu lah ya, mepet ke normal gitu ya. Jadi dia nggak langsung bikin drop apalagi sampai di bawah kadar normal gula darah. Bisa bisa koma, ibu. Jadi Iya. memang kebetulan ibu saya juga termasuk penderita diabetes gitu. Jadi penderita Hmm. diabetes itu memang cukup rawan gula darahnya tinggi, gula darahnya itu bisa rendah sebenarnya. Ibu saya pernah gula darahnya itu sampai 28. Nah, itu koma, 2 hari 1 malam. 28. Ya, 28. ya hipoglikemi sekali itu. Iya, Ya, iya, itu biasanya di bawah 60 aja sudah nggak sadar itu. iya. Iya. Makanya ibu saya Iya. sampai koma gitu. Oh ya, Nah, maaf memang ya sekali. perlu perlu Mm-mm. dipantau khusus untuk Iya betul. Harus punya. eh, penderita diabetes ini supaya kadar mm. gula darahnya itu tidak terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Kalau seandainya itu sudah dapat insulin, kalau penderita sudah dapat insulin, Hmm. bagaimana Kalau dengan untuk penderita kombinasi yang dengan Alpha sudah Plus? dapat insulin itu justru sangat baik ya penggunaan produk kita karena tadi albumin itu perannya bukan hanya memang menurunkan kadar gula darah, tapi dia sebagai pengangkut, transport. Ya, jadi Oh. albumin itu ibaratnya yang nanti apa namanya mengangkut zat-zat ataupun obat-obatan maupun hormon tadi insulin itu kan hormon ya Mm-mm. ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan supaya tadi penyerapannya optimal gitu. Begitu. Berarti dosis insulinnya mungkin bisa dikurangi kalau memang dikontrol sudah membaik ya. Betul, itu nanti bisa dikonsultasikan ke dokter yang perawat. Mm-mm. Ya, oke, oke. Baik, terima kasih Kak Irfan. Selamat malam. Sama-sama, Bu Retno. Ya, Ada lagi mungkin silakan. Baik, terima kasih ya Bu Retno untuk pertanyaannya dan setelah penjelasan Pak Irfan, semoga semoga jawab penjelasannya dapat membantu ya untuk Ibu ya, Retno. makasih. Ya, Ibu, semoga sehat selalu ya Ibu Retno. makasih. Baik, di sini kembali lagi kita ke daftar pertanyaan ya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Melania. Di sini pertanyaannya, bagi orang yang alergi, apakah ikan gabus ini dapat membuat semakin tingginya alergi yang diderita? Maksudnya di sini yang untuk alergi yang hewani ya, atau alergi ya, alergi hewani atau ikan. Nah, di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Perwira ya yang sudah membantu menjelaskan. Di sini Pak Perwira bantu menjelaskan. Di sini kita harus diketahui terlebih dahulu apakah pasien memang mengalami alergi atau memiliki alergi terhadap ikan atau yang mengandung ikan. Namun apakah ikan gabus semakin tinggi sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan ikan gabus dapat meningkatkan alergi. Baik, mungkin tadi itu penjelasan singkat dari Pak Perwira. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Perwira yang sudah bantu menjawab. Nah, untuk Kak Irfan sendiri nih, menanggapi dari pertanyaan, apakah ada tambahan Kak? Setelah tadi Pak Perwira menjawab, apakah masih ada tambahan dari Kak Irfan? Boleh Kak dijelasin Kak? Ya, jadi ini sebelumnya perlu
apa namanya, diperjelas dulu ya. Maksudnya itu apakah si orangnya itu memang alergi terhadap ikan, spesifiknya ikan gabus? Kalau memang iya, ya pasti gitu ya, pasti akan menyebabkan alergi. Seperti contohnya orang yang alergi seafood gitu ya. Ketika dia konsumsi seafood, ya pasti langsung timbul seperti itu alerginya. Ya baiknya ya dihindari seperti itu. Kalau memang tadinya punya alergi terhadap zat ataupun bahan tersebut. Tapi kalau pertanyaan ibu itu bagi orang yang alergi dapat membuat semakin tingginya alergi yang diderita, setahu saya ekstrak ikan gabus itu justru malah punya aktivitas sebagai antiinflamasi maupun anti alergi. Karena tadi dia itu dapat menghambat terbentuknya atau sintesis dari senyawa namanya prostaglandin. Nah, prostaglandin ini memang ketika dia itu apa kita ada suatu peradangan, inflamasi ataupun terjadi reaksi alergi, itu dia diproduksi itu yang dapat menimbulkan bintik-bintik ataupun ruam kemerahan pada kulit yang memang terkena alergi. Nah, itu terdapat senyawa prostaglandin. Jadi dia menyebabkan terjadinya alergi. Apa namanya ekstrak ikan gabus ini dia dapat menghambat sintesis senyawa tersebut. Jadi tidak memperparah alergi ataupun inflamasi yang diderita. Seperti itu. Orang tersebut dilarang sama dokter makan salmon dan tuna. Berarti kan itu maksudnya spesifik untuk ikan tertentu seperti itu ya. Itu ke anune bapak, ora kuwi nang anu mejane bapak, maja dorongnya bapak kuwi. Gimana Ibu? Halo Kak Irfan, mungkin bisa dilanjut Kak. Tadi ada kesalahan Kak. Bisa dijelaskan kembali Kak? Eh, ya, jadi kalau memang hewan yang apa namanya ikan yang dilarang itu hanya salmon dan tuna itu masih bisa menggunakan ikan gabus. Justru tadi ikan gabus ini dia itu sangat bermanfaat karena bisa menghambat sintesis senyawa yang menyebabkan alergi maupun sebagai antiinflamasi. Seperti itu ya Bu Melani mungkin menjawab. Baik, terima kasih untuk Kak Irfan ya untuk penjelasannya tadi. Kepada Ibu Melania Suwono, saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk jawabannya. Semoga penjelasan dari Kak Irfan tersebut sangat itu ya menjawab. Baik, saya masih menunggu ya pertanyaan dari Bapak dan Ibu Win Partner yang ingin bertanya. Mungkin sambil menunggu, saya ingin bertanya lagi. Di sini saya ingin bertanya nih Kak, Eh, apakah produk Win Alpha dan Alpha Plus ini murni menggunakan bahan alami tanpa ada bahan kimia sama sekali? Pasti kan mungkin para ibu dan bapak Win Partner bertanya-tanya nih kan, ini produk herbal, apakah benar-benar herbal atau ada kandungan kimianya atau gimana gitu Pak? Boleh Ya, jelasin Kak? ya. Ini sebelumnya saya sampaikan untuk seluruh produk Win ini berasal dari poliherbal bahan alam. Nah, ini sebagai contohnya itu tadi kan sudah saya jelaskan mengenai produk Alpha maupun Alpha Plus. Itu dia kandungannya itu ada ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan juga ada temulawak. Nah, akan tetapi untuk menjaga umur simpan produk itu sesuai dengan anjuran Badan POM itu 2 sampai 3 tahun, maka dibutuhkan pengawet. Nah, namun pengawet yang digunakan ini itu adalah pengawet untuk obat-obatan dan sangat aman sesuai anjuran dari Badan POM. Dan yang terpenting itu sudah halal MUI. Jadi Bapak Ibu itu nggak perlu khawatir dalam menggunakan produk PIN ini karena aman digunakan jangka panjang dan sudah tersertifikasi Badan POM dan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Seperti itu. Jadi memang Baik. ada pengawet, cuman pengawetnya ini pengawet yang aman digunakan. Pengawet untuk obat-obatan seperti itu. Baik, terima kasih Kak Irfan untuk penjelasannya. Berarti bisa saya rangkum, eh, produk kita ini produk selain berkualitas, tentunya pasti kita mengklaim dengan produk yang herbal ya Kak. Tapi namun
tetap tetap walaupun herbal tetap mengandung bahan kimia, tapi ya tentunya dalam kadar yang aman ya Kak ya. Betul kan Kak? Betul. Baik. Terima kasih Kak untuk penjelasannya. Baik, saya mengundang kembali untuk Bapak dan Ibu Win partner semuanya ingin bertanya. Saya persilakan untuk bertanya di kolom chat. Baiklah, mungkin karena sudah tidak ada ya pertanyaan lagi yang masuk, saya persilakan nih kepada Kak Irfan untuk memberikan closing statement. Silakan Kak Irfan. Ya, jadi untuk terkait closing statement tadi ya, produk-produk Win ini, khususnya Win Alpha maupun Alpha Plus, itu adalah produk herbal yang memang dia itu sangat aman digunakan. Apalagi memang untuk orang-orang yang sedang pasca pemulihan. Misalnya dia apa namanya terkena diabetes, terus juga pemulihan ketika memang dia sudah terkena stroke atau pasien yang mengalami infeksi bakteri dan lain semacamnya. Nah, produk-produk Win ini itu sangat baik digunakan untuk tadi mempercepat pemulihan karena memang dia dapat mengangkut zat-zat ataupun obat-obatan tersebut sehingga efek terapinya itu lebih cepat dan pemulihannya itu bisa lebih optimal seperti itu. Ini closing statement dari saya itu seperti yang di slide yang saya jelaskan ya. Di bagian akhir itu kesehatan dan kebahagiaan itu adalah dua hal yang paling berharga di dalam hidup. Ketika kita ini sudah memiliki kesehatan yang baik, kita dapat menikmati hidup bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat. Terima kasih Kak Irfan untuk closing statement. Tapi tadi kita barusan mendengarkan closing statement dari Kak Irfan ya. Namun mohon maaf sekali, ternyata di sini ada kembali pertanyaan dari Bu Retno Susilowati ya. Di sini ternyata Bu Retno ini sangat antusias sekali untuk bertanya. Mungkin mohon maaf Kak Irfan bisa Apa, apa, apa? menjawab kali ya untuk pertanyaan terakhir ini dari Ibu Retno, apakah produk Win sudah bisa masuk Fitofarmaka? Ya, saya izin jawab ya. Mm. Perlu diketahui, Bu Retno itu ya sudah dijawab juga sama Kak Perwira gitu ya. Jadi memang betul untuk produk fitofarmaka ini itu perlu tahapan lebih lanjut. Utamanya itu dia harus sudah dilakukan uji klinis. Nah, sebetulnya untuk produk-produk kita itu sudah dilakukan namanya observasi klinis. Seperti tadi jurnalnya itu yang terkait COVID pada slide akhir yang saya jelaskan. Nah, itu adalah penelitian klinis yang dilakukan oleh tim R&D kita pada pasien COVID. Jadi ketika masa-masanya COVID itu kita ada melakukan observasi klinis. Cuman itu belum bisa kita klaim sebagai produk fitofarmaka. Karena tadi prosedurnya itu cukup panjang. Untuk uji klinis itu ada 4 tahap. Uji klinis tahap 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelum uji klinis itu juga harus dilakukan penelitian pada hewan coba atau namanya uji praklinis. Seperti itu, Ibu. Dan tahapannya itu cukup panjang ya, tapi kalau dari yang saya tahu, karena saya sebelumnya juga dari Nukleus Pharma, seperti itu, kita itu sudah sedang mengajukan untuk tahap bisa menjadi fitofarmaka. Jadi ditunggu saja prosesnya. Nanti apabila sudah diketahui, pasti akan kita kabarkan karena itu kan kabar baik. Ya. Baik, Ya, terima kasih Kak Irfan untuk makasih. penjelasannya. Ya, Baik, ya Bu Retno, terima kasih Bu Retno untuk pertanyaannya ya Bu. Antusias sekali Bu Retno untuk bertanya. Terima kasih Bu Retno, salam sehat selalu ya Bu Retno. ya, kasih malam. Ya, selamat malam Ibu. Baik, untuk semua para Win partner, terima kasih ya untuk antusiasnya malam ini. Tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari Kak Irfan. Nah, sekarang kita itu menandakan kita sudah tiba nih di ujung acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Irfan atas waktu dan penjelasannya yang luar biasa mengenai produk Knowledge Win, Alpha dan Alpha Plus, beserta Bapak dan Ibu Win partner yang telah bergabung di seminar online malam hari ini. Saya harap semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua.
Sebelumnya, saya selaku moderator mohon maaf jika selama seminar online berlangsung ada perkataan dan perbuatan saya yang salah. Baiklah, saya Jen Erika, izin pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Akhir kata dari saya, selamat malam dan sampai jumpa. Salam sehat Ibu dan Bapak Selamat malam semuanya. Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Malam, Kak Malam. Yen, Kak Irfan. Malam, Bu.